Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Sa'id Ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu taala. Kita masih di fasal-fasal terakhir, alhamdulillah. Di hari ini fasal bait 966. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faslun. Qala Nadhim rahimahullah, in yaskuni sabiqu min wawin wa ya wa tasala wa min urudin ariya faya anil wawa libanna mudgima wasyadda mu'ton ghairu ma qad rusima. Baik. Ini fasal kata beliau asal. In yaskunis sabiq min wawin wa ya. Ini kaidah ma'ruf ya, terkumpul waw dan ya dalam satu kalimat. Maka waw jadi iya. Jika terkumpul huruf waw dan ya, apabila huruf yang lebih dulu disebut dari waw dan ya disukun serta keduanya bersambung, itu wattasola. Keduanya bersambung langsung, jadi terletak langsung berurut dalam satu kata. Juga berada keberadaan waw dan ya kosong dari sebab, yaitu wa min urudin aliyah, kosong dari sebab, yaitu huruf asli. Kosong dari sebab, yaitu huruf asli, yaitu sebab yang menghalanginya dari disatukan. Faya anil waw klibanna, maka gantilah waw menjadi ya. Ini kaidah ma'ruf sekali. Terkumpul waw dan ya, ganti waw jadi iya. Mudghima, ubahlah waw menjadi ya dalam keadaan diidgham. Wasyadda mu'ta ghairu ma qad rusima, dan dianggap syad mu'ta, diberikan perubahan tersebut pada selain dari apa yang telah disebutkan. Ini berlaku hanya pada keadaan itu. Fadhal. Kama qala syarih hafizahullah, qaidatun surfiyatun mashhurah wa hiya idza ijtama'atil wawu wal ya'u wa kanat sabiqatu minhuma sakinatan fatuqlabul wawu ya'an thumma tudgamu fil ya'i sawa'un kanatil ya'u hiyal mutaqaddimah sayyid asluhu sayyid kulibatil wawu ya'an thumma udgimat fil ya' wa mayyit asluhu maywit aw kanatil wawu hiyal mutaqaddimah misal toyyun asluha tawyun walayun asluhu lawyun wa huma masdaron la tawaitu wa lawaitu. Wa hadhihi hiya al-mas'alatu sadisah min masail qalbil wawi ya'an. Kan banyak. Sudah, ini masalah ke-6 ini. Kata beliau kaidah sorfiyah yang dikenal, yaitu kalau terkumpul waw dan ya dan adalah yang duluan dari keduanya sukun, maka diubah wawnya menjadi ya, kemudian didgham ke ya. Sama saja apakah ya-nya yang duluan, seperti sayyid asalnya adalah sayyid, diubah waw menjadi ya, kemudian didgham ya. Atau dan mayyit asalnya adalah mayyit, atau wawnya dialah yang duluan. Pokoknya waw dan ya berkumpul. Waw dan ya berkumpul. Waw yang duluan seperti contoh toyyun asalnya adalah toyyun, walayun asalnya adalah lawyun, keduanya adalah masdar dari tawaitu walawaitu. Ini adalah masalah yang ke-6 dari masalah waw diubah menjadi iya. Sudah berlalu bersama kita 5. Masih membicarakan itu. Terus In yaskuni sabiq law kana sabiqu mutaharrikan fala yahsulul qalb tawil wa goyur wattasala yustaratul ittisal fa in kana fi kalimataini fala qalb yad'u Yusuf
ومن عروض عارية كذلك شرطه أن يكون السكون أصليا لا عارضا. مثلا قوية قد تسكن الواو تخفيفا قوية فليحصل القلب والإدغام. الجواب لا، لأن سكون عارض. وشذ معطى غير ما قد رسم ما جاء على خلاف ما رسم فاعلم أنه شاذ. نحو يوم أيوام أي شديد. اجتمعت الياء مع الواو وتوفرت الشروط ومع ذلك صحت الواو، وهذا شد. والقياس أيام. وهكذا رجاء بن حيوة الياء ساكنة والواو متحركة ولم يحصل قلب. وأيضا يقولون عوى الكلب عوية. ومن الشد أن يحصل قلب على غير ما تقدم، مثل عوى الكلب عوة بقلب الياء واوا. Baik. Kata beliau wa iyaskunis sabik. Iya, itu syaratnya kalau yang duluan sukun. Yaitu kalau yang duluan berharokat maka tidak akan terjadi qalb. Seperti tawil, berkumpul kan waw dan ya, tapi kan yang pertama berharokat. Goyur, berkumpul waw dan ya, tapi yang pertama berharokat. Wattasola, ini syarat berikutnya. Dipersyaratkan ittisal, yaitu dalam satu kalimat. Kalau dia dalam dua kata, tidak di qalb juga. Seperti yad'u Yusuf. Berkumpul waw dan ya ini, tapi kan beda kata. Beda kata. Iya, tidak jadi. Wa min urudi ariya, kadzalika syaratnya juga. Harus sukunnya adalah asliya la ain ridha. Ini yang luput tadi. Ya, harus sukunnya adalah sukun apa? Asli. Waw dan ya-nya kosong dari sebab huruf asli. Ya, dari sebab huruf asli. Yaitu keberadaan waw dan ya kosong dari sebab ya yang lanjutannya setelahnya. Kosong dari sebab min ya'in awwawun bitahrikin usila. Yang tadi, nanti. Sebenarnya ada sambungannya di bait yang berikutnya lagi. Iya, di bait berikutnya lagi. Karena tadi di bait berikutnya itu akan disebutkan nanti min ya'in awwawun bitahrikin usila. Kosong dari waw dan ya harokat yang arid. Harokat yang arid. Itu nanti akan disambung lagi setelahnya itu. Yang jelas syaratnya sekarang adalah sukunnya adalah sukun apa? Asli. Contoh qawiyah. Kadang disukun wawnya takhfifan menjadi qawiyah. Apakah terjadi qalb dan idgham? Jawabannya tidak. Karena sukunnya sini apa? Arid. Berarti sukunnya tadi harus apa? Asli. Sukunnya harus asli. Dan syad diberikan pada selain apa yang telah ditentukan. Yaitu apa yang datang menyelisih apa yang telah ditentukan tadi. Maka ketahuilah itulah syad. Seperti yaum. Iya. Aywam. Yaitu syadidan. Aywam maknanya apa? Syadidan. Syadidun. Keras. Berkumpul waw dan ya. Berkumpul ya bersama waw. Terpenuhi syarat. Tapi bersama dengan itu. Sahih wawnya. Dan ini syarat ini. Seharusnya kan dia katakan apa? Ayam. Kan berkumpul kan pertamanya sukun. Seharusnya diganti. Iya. Demikian pula roja'u ibnu haywah. Seharusnya kan hayyah. Iya-nya kan sukun. Wawnya berharokat. Tapi tidak terjadi qalb pada haywah. Iya. Dan juga yakulun awal kalbu awiyah. Ya kan? Seharusnya dia bilang apa? Ayyah. Iya. Wa minasyad. Termasuk yang syad juga. Yahsulu qalbun ala ghairi ma taqaddam. Terjadi perubahan padahal di atas apa yang selain yang telah lewat. Seperti awal kalbu awwah. Salah. Ini kenapa ini? Karena ya malah jadi apa? Wow. Salah juga. Syad juga. Biqalbil ya awawan. Dengan mengubah ya-nya menjadi wow. Jadi selain apa yang telah lewat dianggap syad. Terus. Tsumma qala nadhim rahimahullah min wawi naw ya'in bitahrikin usil alifa nabdil ba'da fathin muttasil in hurrika tali wa in sukkina kaf
i'lal ghairi lami wahya la yukaf. I'laluha bisakini ghairi alif aw ya'in tashdidu fiha qad ulif. Baik, langsung 3. Kata beliau rahimahullahu taala, lanjutan dari bait sebelumnya ini sebenarnya min wawin aw ya'in bitahrikin usil alifan. Ibdil ba'da fatihin muttasil. Ini dia dari waw atau ya, tapi ini langsung masuk kaidah lain. Dari waw atau ya dengan dia berharokat asli alifan ibdil. Ubah dia menjadi alif. Ini kaidah yang selama ini kita sebutkan. Waw atau ya berharokat. Dah? Waw atau ya berharokat. Jadi malah tidak masuk di kaidah yang sebelumnya. Kaidah sebelumnya kan waw jadi ya. Kalau dia sukun, sukunnya asli. Ini berharokat. Ada waw atau ya berharokat. Sebelumnya fathah. Ya? Sebelumnya fathah dengan harokat asli, maka gantilah menjadi alif. Ba'da fathin muttasil. Setelah fathah yang bersambung. Ya, setelah fathah yang bersambung. Berikutnya lagi, in hurrikat tali wa in sukkina kaf ila la ghairil lami wa hiya la yukaf. Jika huruf setelahnya berharokat dan jika huruf setelahnya sukun, maka tidak boleh i'lal, tidak boleh mengganti waw atau ya menjadi alif. Selain lam. Selain apa? Lam. Artinya kalau lam dibolehkan. Kalau lam dibolehkan. Dan tidak terlarang. Setelahnya ya. Wahya la yukaf. Dan dia tidak dilarang. I'laluha bisakin ghairi alif. Tidak terlarang untuk di'ilal, untuk diubah ya. Disebabkan sukun yang bukan alif. Au ya atau bukan ya. Ya at-tasdid. Ya yang tasdid. Fiha kode ulif. Yang ada padanya. Yang ada padanya. Ini masalah kaidah yang masyhur juga, yaitu waw atau ya diganti menjadi alif. Waw atau ya diganti menjadi alif. Cuman di baitnya agak diringkas sekali sehingga antum butuh dapat penjelasan. Kita tidak jelaskan karena akan dijelaskan oleh Syekh Said dengan hal yang paling jelas. Terus ثم قال حفظه الله وهذه قاعدة ثانية مشهور أيضا وهي إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. قال أصلها قول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وصام أصلها صوم وباع أصلها بيع. وهذه قاعدة لها 10 شروط. الشرط الأول بتحريك أي أن الواو أو الياء تكون متحركة فإن سكنت فلا قلب القول والبيع. الشرط الثاني أصل أن يكون التحريك أصليا. قالوا في توأم نقول حركة الحمزة إلى الواو ثم حذفت الحمزة فهل يقال تحركت الواو وانفتح ما قبلها فتبدل ألفا؟ الجواب لا لأن الحركة عارضة. Baik, kaidah ini kaidah kedua yang masyhur. Tidak ada kaidah yang masyhur lebih masyhur daripada ini. Paling sering didapat. Sama dengan kaidah tadi. Kumpul waw ya, waw jadi ya. Masyhur sekali dalam. Ini lebih masyhur lagi, lebih sering didapat. Waw ya berharokat sebelum fathah diganti menjadi alif. Maka baru bilang, ini kaidah yang kedua yang masyhur juga. Yaitu apabila waw dan ya berharokat sebelumnya di fathah diubah menjadi alif. Contoh qala asalnya adalah qawala. Ya, untuk tahap sekarang kita tentunya jelas sekali ini. Berharokat waw dan berfathah apa yang sebelumnya maka diubah menjadi alif. Soma asalnya sawama, ba asalnya adalah baya. Kaidah ini tapi bersamaan dengan masyhurnya ternyata kaidah ini memiliki 10 syarat. Itulah yang belum ringkas tadi itu. Jadi ringkas karena ringkas sekali tadi itu sehingga kadang bait syairnya kita enggak bisa paham.
Jadi dalam 3 bait syair tadi itu terkandung di dalamnya syarat waw ya diubah menjadi alif. Dan ternyata dia ini memiliki 10 syarat. Di buku dasar tentunya kita tidak kasih. Bahkan 3 buku Pengenalan Musorof, Miftah, Syadal, Unwanud Darb belum ada dikasih 10 syarat. Di sini disebutkan. Terus syarat yang pertama, ya dengan ucapan penulis tadi bitahrik, yaitu waw atau ya itu berharokat. Kalau sukun maka tidak diubah. Seperti al-qaul, al-bait, tidak diubah itu. Karena sukun waw ya-nya. Syarat kedua usil, ini yang ada di bait. Yaitu harokatnya adalah harokat asli. Mereka katakan tawam. Mereka pindahkan harokatnya hamzah ke waw. Kemudian dihilangkan hamzahnya. Apa yang dikatakan berharokat waw dan di fathah apa yang sebelumnya? Sehingga diganti menjadi alif. Jawabannya tidak. Karena harokatnya adalah harokat arido. Itu kan harokat muncul. Ya, karena tadi perpindahan. Syarat ketiga ba'da fatihin. Setelah fathah berarti terkandung semua dalam bait pertama. Setelah fathah, yaitu dia terletak setelah fathah. Kalau kamu katakan hial, berharokat dia akan tetapi sebelumnya kasro, tidak diubah di sini. Demikian pula siwar, tidak diubah juga. Karena waw berharokat sebelumnya kasro, harus sebelumnya fathah. Terus الشرط الرابع متصل أن يكون الفتح متصلا أي ليس في كلمة أخرى فنحو أخذ ورقة ووجد يزيد لا قلب لعدم الاتصال. الشرط الخامس إن حرك التالي وإن سكن كف. الواو والياء التي تعل قد تكون عين الكلمة وقد تكون لام الكلمة. فإن كانت عين الكلمة اشترط ألا يكون بعدها ساكن فمثل بيان لم تعل لأن الذي بعدها ساكن وهكذا طويل وغيور. وإن كانت الياء أو الواو لام الكلمة فيشترط ألا يكون بعدها ألف أو ياء مشددة ولا يشترط عدم وجود حرف ساكن بعدها. Baik, ini di bait setelahnya. Syarat keempat, ini bait sebelumnya ya. Syarat keempat bait sebelumnya baru langsung masuk bait setelahnya nanti. Mutasil, yaitu fathahnya bersambung. Yaitu bukan di kalimat lain. Contohnya aqada waraqah. Ini tidak dihitung ini. Tidak boleh untuk mengganti itu waw menjadi alif. Karena dia berharokat sebelumnya fathah. Tidak. Iya, aqada waraqah. Wajada yazidu. Wajada yazid. Tidak. Laqal li'adam ittisal. Tidak diubah karena tidak bersambung. Syarat kelima. In hurrikat tali. Ini bait 969. Jika yang berikutnya ya berharokat. Ini yang tidak pernah kita singgung. Jadi dipersyaratkan itu huruf setelahnya itu berharokat. Anda paham ini? Jadi gini, ada waw atau ya berharokat. Sebelumnya fathah, dia diubah menjadi apa? Alif. Huruf setelah waw atau ya itu harus berharokat. Kalau sukun tidak jadi juga. Seperti tadi misalnya siwar. Anggaplah antum baca sawar. Sawar. Waw berharokat sebelumnya fathah. Apakah antum ubah jadi alif? Tidak, karena setelahnya apa? Sukun. Jadi nanti ketemu dua sukun hilang lagi. Anda paham ini? Ini syarat yang tentunya kita tidak pernah ungkapkan dalam koedah. Bahkan di Miftah ada koedah ini tapi tidak kita ungkapkan ini. Syarat ini. Iya. Yaitu waw dan ya yang diubah. Iya. Al-waw wal ya allati wa in sukkina kaf. Kalau sukun hilang, tahan. Waw dan ya yang diilang kadang kadang di ain kalimah dan kadang di lam kalimah. Kalau dia berada di ain kalimah, maka dipersyaratkan tidak boleh setelahnya sukun. Seperti bayan, tidak diilal karena setelahnya sukun. Demikian pula tawil, tidak diilal. Goyur, tidak diilal karena setelahnya sukun. Kenapa belum contohkan 3 itu? Paham pertanyaannya? Kenapa belum contohkan bayan, tawil, goyur?
Beliau ingin mengatakan setelahnya itu apakah yang sukun itu waw, ya atau alif. Tidak boleh antum ubah. Ya, kalau ya atau wawnya lam kalimah itu di ain ya. Kalau dia di lam kalimah maka dipersyaratkan tidak boleh setelahnya alif atau ya yang bertasdid. Itu saja. Kalau dia berada di lam kalimah tadi kan beliau bilang i'laluha bisakin min ghairi alif au ya. Selain ya at-tasdid yang bertasdid pihak kode oleh. Jadi tidak boleh setelahnya adalah alif atau ya yang bertasdid. Tidak dipersyaratkan ada mewujudi harfin sakin ba'daha. Tidak dipersyaratkan kalau lam ya, tidak dipersyaratkan adanya huruf sukun setelahnya. Jadi kalau dia berada di lam kalimah, tidak dipersyaratkan harus ada, tidak ada sukun. Yang penting tidak ada alif dan tidak ada ya yang bertasdid setelahnya. Contohnya nahu alawi wa fatawi taharakatil waw wa fatha ma qablaha wa lam tu'al li'anna alladhi ba'daha musaddadat wa nah fatayan wa rumaya lam yahsul fihima i'lalun li'annaha lamul kalimah wa ba'daha alifun wa hakadha ghazawa wa u'illitil lamu fi illat. وعلة اللام في يخشون وإن كان ما بعدها ساكنا لأنه ليس ألفا ولا ياء مشددة والأصل يخشون فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت tiqaiha sakinatan ma'al wawi as-sakinah. Baik. Kata penulis, contohnya alawi, fatawi. Tidak boleh untuk ubah ini karena setelahnya ya yang bertasdid. Waw berfathah apa yang sebelumnya dan tidak diilal karena setelahnya adalah yang bertasdid. Contoh lain fatayat, fatayan, romaya. Tidak terjadi juga ilal karena setelah lam kalimah ada alif. Demikian pula gozawa. Tidak diubah itu. Karena setelahnya ada siapa? Alif. Ada alif. Dan di ilal lamnya. Ya. Pada kata yakshaun. Yakshaun. Walaupun setelahnya sukun. Karena dia bukan alif. Walayaan musyaddada. Bukan pula ya yang bertasdid. Asalnya yakshaun kan yakshawun. Yakshayun. Ya berharokat sebelumnya fathah. Iya kan? Maka diubah menjadi alif. Jadilah apa? Yakshaun. Ada paham ini? Cuman alif hilang karena ketemu dua sukun. Berarti kan diubah. Intinya diubah. Intinya adalah diubah. Diubah ya-nya menjadi alif. Kan dia berharokat sebelumnya fathah. Kemudian dihilangkan karena ketemu sukun bersama waw yang sukun. Itu saja. Dia hilang karena ketemu sukun. Adapun hilang diilal. Iya, terus berikutnya lagi. Itu baru 5 syarat ya. Sampai 3 bait syair itu 5 syarat. Masih ada lagi syarat-syarat berikutnya kita baca. ثم قال الناظم رحمه الله وصح عين فعل وفعل ذا أفعال كأقيد وأحولا. Baik. Dan sahih ainnya. Tidak diubah ainnya walaupun terpenuhi syarat. Walaupun terpenuhi syarat. Tetap sahih ainnya. Ya, tidak diubah. Ain wazan fa'ala dan fa'ila yang wazan isim fa'ilnya berada di atas wazan af'ala seperti agyada dan ahwala. Jadi kalau isim fa'ilnya ini penentuannya. Ya, kalau di buku dasar kan kita bilang hanya simai. Kalau dia tidak ubah di fi'il maka di isim fa'il tidak diubah. Demikian pula kebalikannya. Itu di tasrif buku awal. Tapi sekarang ternyata sudah ditentukan. Kalau isim fa'ilnya berwazan af'ala, kalau isim fa'ilnya berwazan apa? Af'ala, maka biasanya tidak diilang. Biasanya tidak diilal. ثم قال حفظه الله الشرط السادس ألا تكون الواو أو الياء عين فعل من باب فاعل واسم الفاعل منه على أفعل كعور فهو أعور
وهيف فهو أحيف وهو دقيق الخصر وحول فهو أحول فهذه لا تعل لأنها جاءت على فاعل الذي اسم الفاعل منه على أفعل وأما إذا كان على فاعل واسم الفاعل ليس على أفعل فيعل مثل خوف تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا خوف لأن اسم الفاعل خائف الشرط السابع وصح عين فعل ألا تكون الواو أو الياء عينا لفعل وهو مصدر الفعل الذي على فعل عور عورا هيف هيفا حول حولا فسلمت الواو والياء فيه حملا له على فعله. Baik. Syarat keenam, waw atau ya-nya ya tidak berada di ain fi'il dalam bab fa'ila. Yang isim fa'il darinya adalah af'al. Seperti awira, isim fa'ilnya a'wad. Hayifa, isim fa'ilnya ahyaf. Ya, hayifa, isim fa'ilnya adalah apa? Ahyaf. Dia adalah dakiku al-khasr. Yang, apa itu? Yusuf? Dakik al-khasr. Yang langsing. Iya, yang langsing. Yang tipis pinggangnya. Maksudnya langsing. Ini kan perempuan cantik, tak? Ini kan wazan af'al. Ciri-ciri perempuan cantik. Langsing, tinggi leher, bulat matanya. Alhamdulillah. Tam Ahmad ya. Tam. Senyum-senyum dia. Habila. Dia adalah ahwal. Maka ini tidak diilal karena datang di atas wazan fa'ila yang isim fa'ilnya adalah af'al. Isim fa'ilnya adalah af'al. Adapun kalau dia di atas fa'ila dan isim fa'ilnya tidak di atas af'al, diilal. Seperti khawifa, berharokat waw dan fathah apa yang sebelumnya, maka diubah menjadi alif. Jadilah khofa, karena isim fa'ilnya khaif. Dan syarat tadi harus isim fa'il berada di atas wazan, tidak boleh di atas wazan af'al. Iya. Syarat ketujuh, sohi ainnya. Sohi ain fa'al. Yaitu tidak boleh waw atau ya itu ain untuk fa'al. Yang dia adalah masdar untuk fi'il yang di atas wazan fa'ila juga. Masih fa'ila, fi'il madinya, tapi wazan masdarnya fa'al. Seperti awiro, masdarnya awaron. Hayifa, masdarnya hayafan. Mirip tadi gini. Mirip tadi. Karena kalau ini pasti wazan isim fa'ilnya af'al. Wazan isim fa'ilnya adalah af'al. Cacat atau warna. Cacat atau warna. Atau sesuatu yang disebutkan untuk memuji seorang. Ketiga itu. Kan wazan isim fa'ilnya adalah af'al. Intinya itu sebenarnya. Bisa satu. Cuman ini untuk masdarnya. Iya, untuk masdarnya. Seperti awiro awaron. Hayifa hayaban, hawila hawalan. Selamat waw dan ya-nya karena dibawa di atas fiilnya. Ketika fiilnya selamat, maka masdarnya juga selamat. Sampai situ dulu. Untuk syarat ke-8, 9, 10 kita ambil lagi nanti insya Allah. Tidak bisa diselesaikan. Bagaimana kita tahu kalau bala nasukunnya itu asli atau asli? Dari tasrif. Apakah ada ilah atau tidak? Dah? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.